Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kembali pagi hari ini bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Yang pagi hari ini kita sampai di surat Roma pasal yang ke-7. Sebelum istri saya, Lilin, membacanya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu dan mohon berkat-Mu dalam kami mempelajari firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu sungguh adalah penuntun hidup kami. Oleh sebab itu tiap pagi kami merenungkannya. Tiap pagi kami ingin hidup kami diisi terlebih dahulu oleh firman-Mu sebelum kami melakukan yang lain. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Nirin membaca satu perikop dulu dari ayat 1 hingga 12 dari Roma pasal yang ke-7. Silakan. Apakah kamu tidak sebab aku berbicara pada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari ikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita harus melihat kembali ke latar belakang di mana Rasul Paulus sejak di pasal 1, dari pasal 1 dia sudah berargumentasi bahwa dia ingin pergi ke Roma untuk supaya membagikan berkat kepada mereka, tentu berkat rohani, karena dia sedemikian yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan bahkan kemudian dia berkata bahwa manusia-manusia semuanya adalah berdosa. Dia berargumentasi bahwa tidak ada orang benar, satu orang pun tidak ada, sampai di pasal 3. Dan kemudian pasal 4, dia membawa Abraham sebagai contoh,
Orang hanya menjadi benar melalui iman. Jadi Abraham percaya, maka dihitung itu sebagai kebenaran baginya. Ya, jadi Abraham dibenarkan karena iman. Ya, kita tidak tahu, ya, ada konsep lain yang menyimpang dari sini. Ya, ada orang banyak, ya, berkata bahwa Abraham bukan dibenarkan karena iman, tetapi Alkitab saya menulis Abraham dibenarkan karena iman. Ya, jadi dasar pembenaran Abraham adalah karena dia percaya. Ya, katanya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di pasal 5, ya, Rasul Paulus menjelaskan lebih detail lagi mengenai, ya, bagaimana pembenaran oleh iman itu. Jadi orang yang dibenarkan oleh iman yang ada di dalamnya itu, maka dia beroleh pendamaian dengan Allah, ya, di dalam Kristus Yesus, beroleh pendamaian. Karena dia berargumentasi bahwa oleh Adam semua manusia telah menjadi manusia berdosa, ya, in position, ya, dan in nature. Kemudian setelah akil balik, ya, manusia berbuat dosa sendiri sehingga manusia menjadi manusia berdosa in character, ya, jadi dalam karakter juga berdosa. Dan tetapi oleh karena Yesus Kristus, satu orang melakukan kebenaran, yaitu dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia, maka semua orang yang posisi berdosa dan nature dosanya disebabkan oleh Adam dan Hawa, itu menjadi beres, ya, menjadi beres. Nah, itulah sebabnya kita yakin bahwa, ya, bahwa bayi, ya, meninggal dia pasti masuk surga. Ya, ada kelompok yang berusaha mau menginjili bayi, bahkan katanya mau menginjili bayi yang belum lahir di dalam kandungan, ya. Itu nonsens sama sekali, ya. Itu penyimpangan yang kacau balau gitu, yang, ya, bagaimana menginjili bayi dalam kandungan katanya, ya, toh. Jangankan bayi dalam kandungan, anak balita belum bisa berpikir secara reversal, ya, berpikir secara bolak-balik, dan belum bisa berpikir secara abstrak, itu belum bisa beriman dengan benar, ya. Mengapa? Ya, karena beriman dengan benar orang harus sudah bisa berpikir abstrak, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada kelompok yang menyimpang juga, ya, yang berkata bahwa harus menginjili bayi, bahkan menginjil yang di dalam kandungan segalanya. Itu tidak mungkin. Nah, dia perlu mencamkan Roma pasal 5 ayat 18-19 ini, ya. Sebab itu katanya sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, camkan ayat ini, ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dengan demikian oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Semua orang menjadi benar ini maksudnya semua orang yang telah menjadi tidak benar oleh karena Adam dan Hawa menjadi benar. Nah, tetapi bagi yang sudah akil balik, ya, sudah memiliki kesadaran diri kalau jatuh ke dalam dosa, sekarang urusannya bukan dia orang berdosa karena Adam dan Hawa, tapi karena perbuatannya sendiri. Oleh sebab itu jikalau dia mau diselamatkan, maka dia harus menyadari, harus bertobat, harus menyadari dia orang berdosa dan dia menyesali dosanya dan percaya bahwa Yesus menanggung semua dosanya di atas kayu salib. Yesus menggantikannya di salib dan dia menggantikan Yesus hidup. Dia harus percaya demikian. Nah, kemudian pasal 6 Rasul Paulus menyinggung tentang mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi tiap-tiap orang harus melihat dirinya mati di dalam Kristus. Jadi Yesus Kristus telah mati menggantikannya, berarti dia sudah mati gitu, ya. Dan sekarang dia hidup karena Yesus Kristus yang hidup di dalamnya. Seperti Galatia, dalam suratnya dalam Galatia berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tiap-tiap orang harus dapat melihat bahwa dirinya sudah mati, ya, ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib. Orang demikianlah orang yang diselamatkan. Orang demikian, ya, harus memperhambakan dirinya kepada Tuhan. Mari kita bukan dipaksa menjadi hamba, tapi kita yang memperhambakan diri kita kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan kita hidup.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya di pasal 7 ini sebenarnya Rasul Paulus menyinggung masalah mati ini, ya, mati, kita sudah mati terhadap hukum Taurat. Dia mengambil perumpamaan masalah hukum terhadap suami istri, katanya. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Ya, orang hukum masih tahu sekali bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ya, hukum tidak mengatur orang yang sudah mati harus taat hukum. Ya, tidak demikian. Ya, nah, hukum mengatur orang yang masih hidup, gitu. Ya, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Jadi, ya betul. Ya, dia harus setia kepada suaminya. Dia harus tunduk kepada suaminya, ya, terus selagi ya suaminya itu hidup, ya. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, ya, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu, ya. Jadi katanya selama suaminya hidup, ia dianggap berbuat zina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jikalau suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, maksud Rasul Paulus itu mau menggambarkan begini, ya. Kita dengan hukum Taurat, ya, manusia dengan hukum Taurat. Nah, orang Yahudi dengan hukum Taurat, ya, atau orang non-Yahudi dengan hati nuraninya, gitu. Jadi ketika kalau kita tidak melihat kita itu sudah mati, maka hukum Taurat berlaku atas diri kita. Tetapi jikalau kita melihat diri kita sudah mati dan menghayati, memahami bahwa kita sudah mati, ketika Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib, kita memang sudah mati bersama dengan Dia di situ. Jadi hukuman atas dosa kita telah dijatuhkan, yaitu kita dihukum mati di atas kayu salib. Ya. Maka hukum Taurat tidak lagi berlaku atas orang itu, tidak berkuasa lagi atas orang itu. Ya. Jadi hukum Taurat mengikat kepadanya selagi dia masih, kalau dia masih hidup, gitu. Tetapi kalau dia mati, ya hukum Taurat tidak lagi berlaku atasnya. Nah, jadi inilah maksudnya seorang istri tunduk kepada suaminya, ya, atau dia terikat pada suaminya selagi suaminya hidup. Kalau suaminya mati, ya dia tidak terikat lagi. Jadi kalau tiap-tiap orang yang sudah lahir baru, sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dapat memahami dan dapat melihat bahwa dirinya itu sesungguhnya sudah mati di atas kayu salib bersama dengan Tuhan, ya, maka ya hukum-hukum yang lain itu tidak lagi berlaku, yaitu hukum Taurat tidak lagi berlaku atas dirinya. Dia sekarang ada di bawah hukum yang lain, yaitu hukum karena dia hidup di dalam Yesus Kristus. Dia harus mentaati Yesus Kristus karena sekarang dia ada di bawah hukum kasih karunia Yesus Kristus. Ayat 4 berkata, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Nah, ini dia simpulkan di sini, oleh tubuh Kristus. Jadi oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya kita telah mati bagi hukum Taurat, supaya kamu ya menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kita terlepas dari hukum Taurat karena sudah mati, dan sekarang kita menjadi milik orang lain, milik Dia yang menghidupkan kita, ya, yang memberikan kita hidup sekarang, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi hidup kita sekarang ini milik Yesus Kristus, dan dikehendaki oleh Allah supaya kita bisa berbuah baginya, bisa menghasilkan buah. Jadi hidup kita sekarang ini adalah hidup yang menjadi milik Yesus Kristus. Oh pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, hal yang sangat indah sekali dalam hidup ini adalah mendapatkan kepastian masuk surga. Jadi ketika kita mendengar Injil dan menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, kemudian kita menyambut Injil itu, kita mengaminkan kebenaran bahwa Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Dan ketika kita mengaminkan kebenaran ini, kita harus dapat melihat bahwa sesungguhnya diri kita yang lama, diri kita yang penuh dosa itu, sesungguhnya sudah terpaku di atas kayu salib. Yesus sudah menggantikan kita untuk dihukumkan di atas kayu salib. Jadi penghukuman Yesus Kristus, tubuh Tuhan Yesus yang dihukumkan di atas kayu salib, itu adalah penghukuman untuk diri kita.
itu adalah penghukuman untuk diriku. Nah, jadi sekarang saya hidup oleh karena Yesus Kristus. Saya hidup karena saya menerima kehidupan dari Yesus Kristus. Karena Yesus menggantikan saya dihukum, dan saya harus menyadari sekarang saya menggantikan Yesus hidup. Ya. Saya menggantikan Yesus hidup sekarang ini. Jadi tiap-tiap hari saya hidup di hidup ini, saya harus hidupinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimanakah saya tahu kehendak Tuhan kalau saya tidak sesudah diselamatkan lalu belajar firman-Nya, ya, lalu mendengarkan penjelasan firman-Nya, ya, dari orang yang lebih tahu, ya, dari orang yang sudah belajar, ya, dari sesungguhnya inti dari semuanya itu adalah saya datang berjemaat gitu. Berjemaat di sebuah jemaat yang tentu harus Alkitabiah. Kalau tidak Alkitabiah sudah diselamatkan, kemudian kita pergi ke gereja yang tidak Alkitabiah, malah dikacaukan lagi gitu, ya. Jadi kebenaran yang kita sudah terima, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memerdekakan kita, kemudian dikacaukan lagi, ya. Dikatakan bahwa hanya bertobat percaya Tuhan Yesus tidak selamat, perlu disunat baru bisa masuk surga lagi misalnya. Wah, jadi dikacaukan lagi. Kemudian ada pendeta yang mengajarkan kalau belum dibaptis ya belum masuk surga katanya. Nah, jadi harus dibaptis baru bisa masuk surga gitu. Nah, kemudian ada yang mengacaukannya dari kebalikannya, tidak perlu dibaptis katanya, ya, karena karena katanya ini hyper dispensationalism mengajarkan tidak perlu dibaptis katanya, karena mereka melihat ini 1 Korintus pasal 1 ayat 17 itu, ya padahal Rasul Paulus kemana-mana membaptis orang, ya, tetapi dia memang bukan diutus untuk dibaptis utamanya gitu, ya. Dia bukan untuk membaptis. Mengapa? Ya karena Rasul Paulus adalah seorang manajer yang sangat hebat, ya, seorang pengkader yang luar biasa. Kalau dia mendirikan jemaat di Korintus, dia membaptis beberapa orang awal. Nah, kemudian dia tetapkan orang jadi penatua di sana. Selanjutnya penatua itulah yang membaptis orang di situ lagi. Kemudian dia pindah ke Galatia. Ya, di Galatia dia membaptis beberapa orang yang percaya duluan, atau mungkin dia tidak membaptis tetapi dia suruh Timotius yang membaptis, ya oke saja gitu, ya. Yang jelas baptisan dilakukan terus walaupun itu bukan dilakukan oleh Rasul Paulus gitu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, ini masalahnya. Lalu ada gereja mengajarkan aneh-aneh lagi, gitu, dan macam-macam gitu. Nah, intinya begini, kita harus tahu bahwa ketika seseorang diselamatkan, dia harus hidup bagi Kristus. Dia harus hidup bagi Kristus, maka dia harus, ya, pergi ke gereja yang benar, yang Alkitabiah, supaya iman yang tumbuh itu berkesinambungan, ya. Nah, katanya sebab pada waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa, ya, dan dirangsang oleh hukum Taurat, ya, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi, nah, hukum Taurat di dalam diri kita, kalau kita hidup di bawah hukum Taurat itu merangsang, ya, hukum Taurat itu merangsang daging kita, ya, merangsang diri kita, ya, untuk supaya berbuahkan bagi maut. Tetapi sekarang, ya, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia. Jadi kita sudah melihat bahwa diri kita yang lama yang berdosa telah mati, ya, yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani, ya, dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi sekarang kita melayani dalam keadaan baru, ya. Sekarang ini kita manusia rohani, karena manusia lama kita yang melakukan dosa kita lihat dia sebagai sudah disalibkan bersama Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, perhatikan, ya, manusia lama kita yang berdosa, ya, yang keinginan daging kita yang lama itu kita lihat dia sudah mati, dia sudah dihukumkan di atas kayu salib bersama dengan pada waktu penghukuman Tuhan Yesus itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, lalu di sini katakan, ya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu, ya, itu dosa? Sekali-kali tidak, katanya. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat itu,
ya aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini ya barang orang lain. Jadi apakah hukum Taurat itu dosa? Oh, hukum Taurat tidak. Justru hukum Taurat itu pembimbing kita sehingga kita jadi tahu ini dosa, itu dosa gitu. Dan kata Rasul Paulus ini, aku tidak tahu bahwa tidak boleh menginginin barang orang lain ya, jikalau hukum Taurat tidak berkata jangan menginginkan itu. Nah, jadi kita menjadi orang yang tahu akan dosa melalui bimbingan hukum Tauratnya. Tetapi dalam perintah itu ya, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat ya, dosa mati. Jadi tanpa hukum Taurat dosa mati. Ya, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Maksudnya dahulu dia tidak menyadari itu dosa, sampai hukum Taurat datang memberitahukan ini dosa, itu dosa. Waduh, akhirnya pun menyadari, kalau gitu saya manusia yang penuh dosa. Kalau gitu saya manusia yang penuh salah. Oh iya, betul ya. Nah, tanpa hukum Taurat mungkin seseorang tidak menyadari bahwa dia sebenarnya orang yang sangat berdosa. Tetapi dengan adanya hukum Taurat, dia semakin terang bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, sebaliknya aku mati katanya. Sekarang kalau aku mati ya, dan ini di ayat 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup, sebaliknya aku jadi mati. Jadi dosa tumbuh di dalam dirinya dan dirinya makin menuju kematian ya. Dan ya, perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ya. Jadi hukum Taurat yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Jadi hukum Taurat yang seharusnya membawa kepada kehidupan malah justru membawanya kepada kematian, karena ternyata memberitahukan kepada dia bahwa dia orang berdosa, ternyata memberitahukan kepadanya bahwa dia berbuat salah ini, salah itu. Jadi sehingga ya, yang seharusnya membawa kehidupan ternyata telah membawa kematian ya. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi akhirnya katanya dosa di dalam dirinya berlipat ganda karena tidak mempunyai kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan dosa itu, kecuali ya melalui Yesus Kristus tentu ya. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Taurat itu pada dasarnya baik, hukum Taurat itu pada dasarnya benar ya. Tetapi hukum Taurat ternyata hanyalah sebuah hukum ya, hanyalah memberitahukan bahwa manusia tidak boleh begini-begini dan harus begini-begini begitu. Jadi kalau seluruh hukum Taurat itu rangkaiannya harus begini begitu dan sangat ketat sekali. Nah, karena oleh hukum Taurat yang sangat ketat itu, sementara manusia menyadari tidak dapat melakukannya atau tidak dapat memenuhi seluruh tuntutannya, sehingga melalui hukum Taurat ini manusia menjadi nyata bahwa oh, saya orang celaka, saya orang yang salah ini ya. Jadi saya ternyata banyak dosa dan tidak mempunyai kekuatan untuk melepaskannya, karena besok mengulanginya dan mengulanginya lagi. Jadi hukum Taurat itu tidak apa-apa. Hukum Taurat itu baik ya. Bukan berarti kalau gitu tidak usah ada hukum Taurat saja. Ya biar kita tidak tahu kita berdosa. Bukan begitu ya. Hukum Taurat itu semacam alat ukur ya, barometer yang memberitahukan kita suhu panas badan kita ini ya, termometer itu ya, suhu panas badan kita ini ternyata kita ini hampir mati nih gitu ya. Tadinya kita mau oke-oke aja pikir, tapi ketika barang tuh dijepit di ketiak kita gitu, kemudian setelah 5 menit diambil, waduh sudah mau 39 40 Celcius gitu. Rupanya saya ini manusia celaka gitu ya. Nah, jadi tanpa hukum Taurat orang oke-oke aja mungkin, tetapi dengan adanya hukum Taurat ya, maka ya itu manusia menyadari dirinya berdosa, bersalah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah pada paragraf ini ya, perikop ini, Rasul Paulus mau berargumentasi bahwa oleh sebab itu kita harus dapat melihat bahwa kita sudah mati gitu. Kita sudah mati di dalam Yesus Kristus, sama seperti seorang wanita melihat suaminya sudah mati gitu. Maka dia sekarang tidak lagi terikat
hukum, ya, secara hukum kepada suaminya, dia sudah bebas. Nah, kalau kita sudah mati bersama Kristus, tiap-tiap hari kita bangkit, bangun dari tidur, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita sudah mati. Ya, yang manusia lama kita sudah mati di atas kayu salib. Sekarang yang hidup ini adalah hidupnya Yesus Kristus. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari surat Roma pasal yang ke-7. Nah, sekarang kita akan melihat dari ayat 13 hingga ayat yang ke-26. Ayat 13 hingga ayat yang ke-26. Mari silakan dengarkan, ya, Lilin akan membacakannya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Tubuh maut ini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh dari surat Roma ini kita dapat melihat kasih karunia Tuhan kepada Rasul Paulus sehingga memberikan dia akal budi dan menyingkapkan kepadanya ya pemahaman akan peralihan antara beribadah secara simbolik ke dalam beribadah secara hakikat. Ya. Ini adalah paragraf final argumentasi Rasul Paulus tentang bagaimana orang berdosa mendapatkan keselamatan. Sebab mulai pasal 8 sampai pasal yang ke-11 itu adalah bagaimana orang yang sudah diselamatkan. Dan mulai besok jadi mulai besok kita bicara tentang orang yang sudah diselamatkan, yaitu pasal 8 sampai pasal yang ke-11. Sementara mulai pasal yang ke-12 itu adalah bagaimana orang hidup bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Nah, kita lihat nih paragraf terakhir tentang pergumulan melepaskan tubuh yang fana ini. Jika demikian, katanya, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Ya. Kok kalau hukum Taurat itu baik, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Jadi ini apakah hukum Taurat itu baik? Baik, ya. Lalu apakah yang baik itu kok membawa kepada
ini hal yang tidak baik yang membawa kematian bagiku. Sekali-kali tidak, ya. Tetapi supaya nyata, itu hanya supaya nyata bahwa kita ini orang berdosa. Karena supaya kita bisa menyambut Injil, orang harus menyadari bahwa dia orang berdosa, bahwa ia adalah dosa, ya. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat, ya, adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, ya. Dalam perikop ini Rasul Paulus mau sangat meyakinkan orang bahwa, ya, siapapun yang datang kepada Tuhan, kalau dia bukan datang karena dia frustrasi, dia orang berdosa, maka itu orang tidak diselamatkan. Ya, maka orang itu tidak diselamatkan. Dengar baik-baik, ya. Gereja dewasa ini banyak membawa kesalahan, ya. Pendeta-pendeta yang sepertinya mereka melayani Tuhan, tetapi kemudian sebenarnya ternyata mereka tidak melayani Tuhan. Ya, karena apa? Karena jikalau seorang hamba Tuhan tidak berani berkhotbah tentang dosa, tidak berani berkhotbah tentang bertobat, ya, tidak berani menyatakan bahwa orang berdosa itu akan binasa, ya, tidak berani menuding kepada jemaatnya, karena kita tidak tahu di bawah itu ada siapa berdosa siapa. Anda harus berani menuding kepada jemaat bahwa jikalau engkau berdosa, maka engkau tidak mungkin bisa masuk surga, maka engkau akan binasa segera, gitu. Nah, banyak hamba Tuhan tidak berani melakukan ini lagi. Karena apa? Karena mereka, ya, mungkin mereka sendiri juga, ya, tidak memahami akan kebenaran ini, ya, atau mungkin mereka, ya, bersifat, ya, pokoknya orang datang ramai, gitu. Kalau khotbah yang keras kan nanti jemaatnya pada berkurang. Kalau jemaat berkurang kan jadi secara finansial dia akan berkurang dan lain-lain sebagainya. Nah, hamba Tuhan demikian sudah bukan melayani Tuhan, dia sudah melayani perutnya, ya. Dia sudah melayani perutnya, dia hanya ingin menikmati suasana yang baik supaya orang tetap ramai datang ke gereja. Jadi terjadi sebuah rutinitas di dalamnya, dan tiap bulan dia masih menerima masukan, gaji, dan lain sebagainya. Hamba Tuhan demikian tidak melayani Tuhan sesungguhnya. Dia melayani perut. Dan di gereja yang demikian banyak orang datang, tapi datang bukan karena mereka menyadari mereka orang berdosa, dan mereka datang, mereka tidak mendengarkan khotbah bahwa mereka orang berdosa yang akan binasa. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini menyedihkan. Ya, sehingga banyak gereja yang menyerukan di gerejanya ada banyak berkat, ya. Nah, gereja yang bicara tentang berkat materi, saya ingatkan kepada pendengar sekalian, ya. Gereja yang demikian Anda perlu hindarkan. Ya. Kalau gereja sudah mulai bicara tentang berkat materi, jasmani, dan duniawi, kalau gereja itu mulai berkata bahwa dia akan memberikan, gereja itu akan, Tuhan akan melimpahkan kepadamu berkat materi, berkat materi, jasmani, dan duniawi, Anda segera harus menghindari gereja itu. Ya. Karena gereja itu sudah salah, sudah menyimpang. Ya. Bukan itu yang harus ditawarkan oleh gereja. Gereja tidak disuruh oleh Tuhan, tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk menawarkan itu. Gereja harus tetap pada tracknya yang benar, kepada relnya yang benar, yaitu menegur dosa. Gereja harus membuat orang bertobat. Gereja harus menyadarkan kepada manusia bahwa tidak lama lagi dia akan tenggelam dan binasa di dalam neraka, bahwa manusia itu berdosa. Nah, gereja harus tetap berfungsi dengan sebaik-baiknya demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, jikalau seseorang datang ke gereja, jikalau seseorang datang kepada Tuhan dengan harapan yang bersifat materi, jasmani, dan duniawi. Materi itu apa? Ya, dapat berkat, katanya, berkat supaya dagangannya makin laris dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagai tawaran seperti kasih minyak urapan supaya tokonya laris, ya toh, dan supaya dari sini mobilnya jalan sampai Surabaya nggak mogok, kasih minyak urapan, dipoleskan. Itu sebenarnya adalah memberikan pengharapan yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Dan gereja yang menyeru-nyerukan supaya di situ ada kesembuhan ilahi segala macam, itu adalah berkat jasmani. Itu berkat jasmani, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau engkau mau selamat, jikalau engkau mau baik, saya kasih tahu, Anda harus segera menghindarkan gereja itu, karena gereja itu menyimpang dari kebenaran, ya. Menyimpang dari kebenaran. Gereja yang benar
selalu mengkhotbahkan tentang dosa. Ya, manusia telah berdosa dan kita semua berdosa, dan orang yang berdosa akan binasa. Orang yang berdosa harus datang kepada Tuhan, harus datang dengan sikap ya mengaku dirinya orang berdosa dan menyesali dosanya. Ya, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan sikap ya untuk mendapatkan hal yang tadi itu bersifat materi, jasmani dan duniawi, tidak akan memahami kebenaran ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya banyak kali mengunjungi orang sakit karena sebagai hamba Tuhan, gembala, saya sering mengunjungi orang sakit. Dan saya dapatkan orang yang biasanya sedang sakit keras, itu di rumah sakit ya, sulit baginya lagi untuk berpikir lurus, sulit baginya untuk memahami kebenaran dengan baik ya. Mungkin ada tapi sedikit sekali. Kebanyakan orang yang sudah terbaring di rumah sakit sudah sakit baru diberitakan Injil. Harapannya cuma satu, mau sembuh ya. Kita datang ya, kita bicara supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Orang berdosa dia terus ya. Tapi habis kita pergi mungkin datang lagi siapa dukun gitu juga menawarkan sesuatu supaya dengan minum ini kamu akan sembuh dan lain sebagainya. Dia juga Karena apa? Karena yang ada di otaknya saat itu hanyalah pokoknya saya sembuh, mau pakai Tuhan, kamu pakai iblis, kamu pakai apakah gitu, pokoknya saya sembuh. Itu yang ada di pikirannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya ya kadang-kadang saya sampai frustrasi menginjili orang yang sedang sakit ya. Karena apa? Sulit untuk membuat pikirannya itu konsentrasi bahwa yang dia sangat butuhkan itu adalah keselamatan jiwanya, bukan keselamatan badannya. Nah, manusia terlalu memperhatikan masalah jasmani, ya materi dan duniawi. Kita mau membelokkannya untuk melihat berkat rohani yang jauh lebih indah, yang jauh lebih mahal sesungguhnya, yaitu mati masuk sorga, ya mati masuk sorga, dan itu adalah satu berkat yang melebihi apapun, melebihi berkat bisa hidup tambah 100 tahun lagi di muka bumi ini. Untuk apa kita hidup tambah 100 tahun lagi di muka bumi ini, tetapi dengan gigi sudah habis semuanya, misalnya gitu. Mata pun sudah rabun, yang datang kepada kita nggak tahu itu cucu ke anak, nggak tahu gitu ya toh, dan itu pipi sudah keropos gitu seperti tengkorak gitu. Untuk apa? Untuk apa kita panjang umur tambah 100 tahun lagi misalnya, tapi dalam kondisi demikian? Untuk apa? Bukankah lebih baik kita pergi ke sorga di sana ya, hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Oh, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus berkata di sini sedemikian nih, ya sebab kita tahu katanya bahwa hukum Taurat ya adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa katanya. Nah, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu ya, karena bukan apa yang aku kehendaki itu yang ku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat ya. Jadi ketika dia ada di bawah hukum Taurat, ketika dia masih menjadi budak dosa, ketika dia tahu bahwa hukum Taurat menghendaki begini, tetapi kenapa aku terjerat di dalam dosa, selalu mengulangi apa yang sebenarnya aku tidak suka itu. Tetapi ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itulah kehidupan manusia yang belum dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Jadi terjerat di bawah hukum dagingnya. Jadi dagingnya menghendaki demikian. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya, pemberitaan Injil yang benar, gereja yang sungguh-sungguh ya melaksanakan misi Tuhan adalah gereja yang berusaha melepaskan manusia dari tuntutan kedagingannya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, daging kita menuntut banyak hal ya. Daging kita menuntut hal-hal yang ya dari hal yang ringan-ringan dulu, akhirnya sampai yang berat, kemudian kita bisa jatuh ke dalam dosa, kita bisa makin jauh dari Tuhan ya. Karena keinginan manusia. Tadi di atas Rasul Paulus menyinggung masalah keinginan ya, jangan mengingini ya. Oh, kalau kita bisa berkata manusia yang tidak mengingini itu manusia yang sudah mati. Oh iyalah ya, makanya itu Rasul Paulus berkata aku sudah mati ya. Kita harus melihat bahwa kita sudah mati. Tahu nggak Anda bahwa rasa ingin manusia itu, ingin tahu, ingin ini, ingin itu, dan ingin banyak ingin itu, itulah yang menjerumuskan manusia ya. Itu yang menjerumuskan manusia. Ya kadang-kadang kita saking banyak inginnya yang sebenarnya kita belum perlu, kita sudah menginginkannya dulu gitu. Sehingga menyebabkan kita mengarahkan pikiran kepada keinginan itu ya. Dan keinginan itu kemudian bisa menghasilkan buah
yaitu buah apa? Ya, buah akhirnya kita masuk dalam jerat dosa, ya. Akhirnya kita bisa melaksanakan mengejar keinginan itu dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang salah, ya. Akhirnya bisa terjadi penipuan dan lain sebagainya, dan kasih kita pun akan berkurang karena kita mengingini dan tidak pernah cukup gitu ya. Jadi kita mengingini, kasih kita pun jadi kurang gitu ya. Kita seharusnya kita bisa menolong orang itu ya. Tetapi ya karena kita takut uang kita berkurang sedikit kalau kita tolong dia gitu. Jadi kita bilang, untuk apa tolong dia? Ya padahal kita bisa tolong dia sedikit ya, toh. Ya, tapi sebenarnya inilah manusia ya. Karena keinginan yang dari keinginan daging kita itu bersifat menjangkau segala sesuatu untuk ditarik kepada diri kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah jadi katanya aku berbuat apa yang tidak ku kehendaki. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik ya. Dia menyetujui hukum Taurat itu baik. Nah kalau demikian kata, bukan aku lagi yang perbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi bukan aku yang melakukan itu lagi, tapi dosa yang berlipat ganda di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Jadi di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik ya. Keinginan semuanya itu pun berpusat kepada diriku. Keakuan kita yang sangat-sangat ini tinggi ini. Nah, Dr. Thiessen ya di dalam bukunya dia menulis bahwa the essence of sins ya itu adalah selfishness ya. Jadi hakikat dari dosa itu adalah egois kita ya. Nah memang ya hakikat dosa ya, inti dari dosa itu adalah mengasihi diri kita sendiri. Ada gereja yang saya dengar yang ngaco, di mana saya nggak tahu mereka dari sekolah teologi mana, katanya sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri. Konyol ya. Itu konyolnya bukan main-main. Nggak ada orang perlu belajar mengasihi dirinya sendiri. Itu memang adalah bagian dari diri kita. Itu egoisme diri kita yang justru Tuhan suruh supaya itu harus disingkirkan punya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihat ya, kadang-kadang ini ada pengajaran yang aneh-aneh muncul gitu ya. Jadi kita harus belajar mengasihi diri kita. Kalau kita belum bisa mengasihi diri kita dengan benar, maka kita tidak bisa mengasihi orang lain. Itu konyol ya. Itu konyolnya bukan main. Karena mengasihi diri sendiri bukanlah sesuatu yang perlu dipelajari. Itu sudah ada di dalam diri kita. Bahkan dia makin besar, bahkan dia dipacu ya. Bahkan dosa di dalam diri kita memacu kita untuk mengasihi diri kita saja, jangan mengasihi orang lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita semua orang mengasihi diri kita sendiri. Bahkan itu adalah hakikat dosa itu sendiri. Mengapa ya? Mengapa orang sampai mencuri? Mencuri itu mengambil barang orang untuk diri kita sendiri ya. Mengapa orang sampai korupsi? Korupsi itu artinya ambil yang bukan hak diri kita untuk diri kita sendiri ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Robin Hood itu mencuri barang orang lain, mencuri barang orang kaya kasih kepada orang miskin katanya. Sebenarnya apakah Robin Hood macam begitu itu murni? Enggak, ya supaya dia terkenal Robin Hood gitu ya. Orang baik ya, orang miskin semuanya menyanjungnya. Ya dia dapat itu ya. Dia tidak dapat materi tapi dia dapat sanjungan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, diperlukan orang yang penuh kesadaran memberi kepada orang lain ya. Memberi kepada orang lain atas kesadaran bahwa tidak baik itu mengumpul untuk diri kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya, kata Rasul Paulus, di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik ya. Oke. Nah, hanya orang yang jujurlah yang dapat mengaku demikian, bahwa di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik katanya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat katanya. Jadi menghendaki ya yang baik, tapi yang diperbuat yang jahat. Waduh. Jadi Rasul Paulus menyadari tidak ada yang baik padaku ya. Tidak ada yang baik katanya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki katanya, jika aku perbuat yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Dosa di dalam kita beranak cucu ya, beranak cucu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dosa itu beranak cucu saudara ya. Oleh sebab itu kalau kita piara dosa yang kecil, nanti dosa itu beranak cucu. Saya kasih contoh begini saja ya.
Misalnya di depan saya ini ada jam tangan saya nih. Ini jam tangan saya ini dikasih punya ini ya. Dikasih pada waktu ulang tahun gereja, jam tangan saya dikasih ini ya. Nah, kalau saya mau gengsi sedikit gitu, lalu orang tanya, wah jamnya bagus Pak? Ya, saya bilang iya. Beli di mana? Saya bilang ini dibeli, ini saya harganya mahal. Saya mulai bohong ya. Saya beli, padahal dikasih saya bilang saya beli gitu ya. Nah, itu kan sudah bohong itu satu gitu ya. Saya sudah bohong ya. Nah, karena saya bilang saya beli ya, maka ini akan terlibat bohong yang kedua, ketiga, dan beranak cucu. Dan orang akan tanya lagi sekarang, belinya di mana Pak? Nah, sekarang saya mulai puyeng nih, belinya di mana gitu ya. Nah, mau tak mau saya mesti ngomong belinya di mana? Di Mall Kelapa Gading. Mulai bohong kedua itu ya, mulai bohong kedua. Nah, kalau dia tanya terus, dia makin tanya terus, saya makin akan bohong makin banyak gitu. Jadi akan berlipat ganda gitu. Lalu ditanya, harganya berapa Pak? Waduh, terpaksa saya masih bohong lagi ya nggak? Gimana ini? Karena tadi awalnya saya kejebak, saya gengsi sedikit gitu, dikasih tapi saya bilang saya beli gitu, maka saya ditanya saya beli di mana, saya bohong lagi kedua kali. Dan kemudian sekarang saya ditanya beli berapa gitu, mau tak mau saya bohong lagi yang ketiga kali. Bohong ketiga kali itu apa? Untuk menyelamatkan bohong yang kedua, ketiga, pertama itu. Akhirnya saya bilang ini belinya 1,5 juta gitu ya. Itu bohong ketiga itu ya. Waduh ya. Makin diperpanjang ini pembicaraan saya nggak bisa hindar lagi, saya akan jatuh terguling-guling ini ya. Dosa yang di dalam aku menghendaki aku supaya berbuat lagi, menggulung-gulung jadinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu haruslah orang yang sudah diselamatkan harus berkata no ya, tidak bohong. Nah, kalau tidak bohong ya, wah jam tangannya bagus ini Pak ya, beli di mana? Oh enggak, ini saya dikasih ya, ulang tahun gereja saya dikasih. Ayo kan beres gitu doh, nggak usah bohong kan. Gitu ya. Tapi kalau saya bohong, saya akan terjebak di situ. Saya akan nggak bisa keluar lagi gitu, nggak bisa keluar lagi. Nah, itu bisa beranak cucu sampai nggak ada batasnya. Kemudian lagi kami dua sedang ngomong saya bohong, ada teman lagi datang juga bilang, pinjam lihat jamnya bagus ya tuh. Nah, kemudian dia mulai tanya lagi itu ya. Wah, ini macam-macam dia membicarakan itu, semakin dia membicarakan itu saya akan semakin terlibat bohong lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, itulah ya dosa, katanya dosa yang diam di dalam aku yang membuat aku ya mengulanginya lagi. Demikianlah aku dapati hukum ini, katanya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Aduh, padahal aku sudah rencana hari ini nggak mau lagi berbuat yang jahat. Nggak taunya ada lagi gitu, terjadi lagi gitulah maksudnya gitu. Nah, sebab ya di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, dalam batin suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dalam hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Seperti saya tadi itu, saya akhirnya masuk ke dalam tawanan ya. Masuk dalam tawanan. Orang kalau sekali sudah korupsi, dia mau menutupi korupsinya itu, dia bisa akhirnya dia ambil dana lain lagi di situ, nutup yang di sini lagi. Akhirnya hampir ketahuan, dia ngambil dana sana lagi, nutup ini sinilah. Walah, akhirnya apa ya? Itu dia betul-betul putar-putar di situ ya. Dosa putar-putar seperti itu. Orang kalau sekali sudah bunuh orang pun ya, itu dia kejebak di situ, dia akan putar-putar di situ ya. Dia akan lari, lihat polisi, dia sudah tidak tenang, makan tidak tenang, akhirnya dia akan hidup di dalam dosa terus. Dan demikian juga mereka yang terjebak di dalam narkoba ya, dan pokoknya segala macam jenis dosa kita terjebak di dalamnya, kita akhirnya menjadi tawanan dosa itu. Dan sampai di ayat yang ke-24 ini Rasul Paulus, aku manusia celaka ya. Aku manusia celaka. Ya, memang ya. Manusia di muka bumi ini dengan hukum Taurat kah, tanpa hukum Taurat kah, dengan hati nurani kah, kita manusia celaka ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. Akhirnya dia jawab sendiri, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, hanya dengan Yesus Kristuslah baru bisa melepaskan kita. Nah, bagaimana cara Yesus Kristus melepaskan kita? Akhirnya dia datang, dia dihukumkan di atas kayu salib.
atas semua dosa manusia, dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Jadi semua dosa manusia seisi dunia terpaku di atas dirinya, ya, terpaku di atas dirinya. Nah, bayi meninggal pasti masuk surga, ya, bayi siapapun, ya, mereka yang lahir cacat mental, ya, tidak sempat pernah punya kesadaran diri, ya, mereka pasti masuk surga. Tetapi bagi yang lahir tidak mati dan mencapai umur akil balik, ya, maka kita akhirnya kita berbuat dosa, kita menjadi orang berdosa. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita orang berdosa, bahwa celakalah aku, dan kemudian ya mau percaya kepada Yesus, mau mengaminkan Yesus Kristus disalibkan untuk kita, maka kita harus dapat melihat bahwa kita sudah mati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inti dari pasal 7 ini adalah sanggup melihat bahwa dirimu sudah mati, gitu. Sanggup melihat bahwa manusia lamamu sudah mati, sudah disalibkan bersama dengan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oh, itulah yang memerdekakan kita. Ya, oh, manusia lama saya sudah mati tersalib di atas kayu salib. Manusia saya yang berdosa itu telah dihukumkan di atas kayu salib. Yesus Kristus telah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib. Jadi manusia lama saya sudah mati. Manusia lama saya sudah mati, dia tidak akan berdosa lagi karena manusia lama saya sudah mati. Jadi hukum Taurat tidak lagi mengikatnya, ya. Sekarang saya ada di bawah hukum Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kalau tiap-tiap hari kita bisa bersyukur bahwa kita sudah mati dan yang hidup sekarang di dalam kita adalah Yesus Kristus, bahwa hidup kita ini adalah hidup milik Yesus Kristus. Jadi tiap-tiap pagi kita bangun, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, ya, Engkau telah dihukumkan menanggung semua dosaku, dan sekarang saya hidup bagi Engkau. Ya, kuatkanlah saya supaya saya dapat memuliakan Engkau dalam hidup ini. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbuat demikian, maka kita mendapatkan posisi orang kudus. Ya, karena posisi Yesus Kristuslah yang diberikan kepada kita, yaitu posisinya yang kudus. Dia mengambil alih posisi kita orang berdosa dan terhukum di atas kayu salib. Nah, kemudian ya, dia memberikan kita hati yang kudus, roh yang kudus masuk di dalam hati kita. Jadi roh kita yang penuh dengan dosa itu digantikan dengan roh yang kudus, ya, masuk. Jadi kita punya nature yang kudus sekarang ini. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia perintahkan kita untuk membangun karakter yang kudus. Dan bagaimanakah kita sanggup membangun karakter yang kudus? Yaitu dengan selalu menghayati bahwa manusia lama kita sudah mati dihukum, dan kita sungguh-sungguh sekarang menyadari kita hidup di dalam kasih karunia, bahwa kita hidup di dalam Yesus Kristus. Kita sedang menghidupi hidup yang adalah milik Yesus Kristus. Dengan demikianlah kita membangun karakter yang kudus. Nah, posisi yang kudus dan hati yang kudus untuk masuk surga, karakter yang kudus untuk bercahaya di dunia ini. Oh, sungguh indah. Sungguh indah, pendengar sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus, sungguh kami tidak mungkin bisa diselamatkan tanpa Engkau. Hanya Engkaulah yang datang menolong kami, Tuhan. Hari ini Tuhan, mungkin ada di antara banyak pendengar yang menyatakan bahwa, oh, saya orang berdosa, saya tahu saya orang berdosa, dan Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat melepaskan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dipakukan di atas kayu salib menanggung semua dosa kami, semua dosaku. Tuhan, terima kasih. Kini saya hidup bukan lagi milikku, hidup ini milik-Mu. Tuhan, kiranya pimpin hidup yang adalah milik-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.